Di channel Fisika, salam berbagi ilmu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang alat optik bagian yang kelima, yaitu teropong. Teropong ada dua macam nanti yang dibahas di sini, yaitu ada teropong bintang dan teropong bumi. Teropong bintang terdiri dari dua buah lensa cembung, di mana masing-masing ada lensa objektif dan ada lensa okuler. Lensa objektif adalah lensa yang diarahkan ke bintang, sedangkan lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata. Dan ciri khas teropong adalah fokus objektif lebih besar dari fokus okuler. Dan benda tentunya berada di ruang 3 karena benda yang diamati adalah jauh tak hingga. Misalkan ini adalah lensanya dan ini mata di lensa okulernya, ini objektif. Dan benda yang diamati tentunya akan menghasilkan sinar-sinar sejajar yang berasal dari benda yang sangat besar, tentu bintang ya gitu ya. Maka nanti bayangan akan berada di sini. Dan bayangan okuler juga akan menghasilkan bayangan akhir. Yang sifat bayangan akhir teropong itu adalah maya terbalik diperbesar. Oke, lalu misalkan ada sebuah bintang, bagian atas bintang A katakan, ya, sedangkan bagian bawah bintang. Nah, ini tentunya jauh dari teropong. Maka nanti bayangan yang terbentuk akan ada di sini, di antara objektif dan okuler. Katakan A1, B1. Jadi sifatnya jadi terbalik. Nah, perlu kamu ingat bahwa nanti karena SOB-nya tak hingga, maka nanti super FOB sama dengan super SOB tambah super S aksen OB. Maka karena ini 0, karena 1 bagi tak hingga, maka FOB akan tepat di S aksen OB-nya. Artinya jarak objektif ini, jarak okuler ini, jarak S aksen OB maksudnya, jarak S aksen OB akan persis sama di fokus objektif. Jadi bisa kita simpulkan begini. S aksen OB akan sama dengan F OB. Ya, karena benda yang diamati jauh tak hingga, begitu ya. Lalu nanti bayangan objektif ini akan menjadi benda untuk okuler. Katakan ini adalah SOK. Maka perhitungan kita untuk perbesarannya adalah sebagai berikut. Perbesaran teropong itu beda dengan perbesaran mikroskop, bukan perbesaran objektif kali perbesaran okuler. Melainkan perbesaran teropong itu adalah perbesaran sudut. Artinya, sudut ketika kita mengamati tanpa teropong dibandingkan dengan sudut ketika mengamati dengan teropong. Perbesarannya adalah beta per alfa, akhir dan awal. Sesudah menggunakan teropong, maka mungkin sudutnya, katakan sudut penglihatan kita adalah beta, sedangkan kalau tidak menggunakan teropong itu alfa. Nah, seperti ini ya. Beta dan alfa itu sudut kecil sehingga beta per alfa itu mendekati nilai tangen beta per tangen alfa. Tangen beta itu kalau kita lihat, tangen itu kan segitiga yang kecil ini, tangen itu kan depan per samping, yaitu A1B1 dibagi dengan SOK. Sedangkan tangen alfa bisa lihat segitiga yang ini. Tangen alfa itu adalah A1B1 per S aksen OB atau A1B1 per FOB. Maka perbesarannya akan jadi seperti ini. Lalu A1B1 bisa dicoret, maka hasil perbesarannya SOB per SOK. Ya. FOB per SOK ini rumus umum untuk teropong. Lalu SOK-nya bisa dicari tergantung pada pengamatan kita. Jika pengamatannya akomodasi maksimum, maka nanti bisa kita dapatkan super FOK, super SOK, tambah super S aksen OK. S aksen OK ini untuk akomodasi maksimum kita tempatkan di titik dekat mata kita, sedangkan pengamatan tanpa akomodasi, S aksen OK-nya kita dekatkan atau kita tempatkan di titik jauh kita. Jadi SOK-nya bisa jadi FOK untuk tanpa akomodasi,
untuk akomodasi maksimum kita harus cari SOK-nya. Lalu sering juga nanti ditanyakan panjang teropong bintang. Panjang teropong itu adalah jarak objektif ke okuler. Panjang teropongnya itu adalah begini. Ini ke sini tadi adalah S aksen OB. Jadi sebenarnya panjang teropong itu adalah S aksen OB tambah SOK. Tetapi S aksen OB itu sama persis dengan FOB sehingga panjang teropongnya FOB tambah SOK. Kembali lagi saya ingatkan, SOK-nya dicari dengan persamaan ini. S aksen OK-nya ini bisa diatur tergantung pengamatan akomodasi atau tanpa akomodasi. Dan sifat bayangan akhir dari teropong bintang adalah maya, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan untuk teropong bumi, ya, teropong bumi itu memiliki 3 buah lensa cembung. Teropong bumi itu perbedaan dengan teropong bintang adalah sifat bayangan akhir adalah maya, tegak, dibesar. Nah, jadi teropong bumi ini sebenarnya dilengkapi oleh satu buah lensa lagi, ya, kan 2 buah lensa awal tambah satu buah lensa di tengah-tengah untuk membalikkan sifat bayangan agar bayangan yang dihasilkan terakhir nanti adalah maya, tegak, diperbesar. Jadi terdiri dari 3 lensa, lensa yang dekat dengan objek, lalu lensa pembalik dan lensa okuler. Di mana fokus objektif lebih besar dari fokus okuler. Benda yang diamati tentunya pasti di ruang 3 atau benda di jauh, tak berhingga. Nah, misalnya ini mata, maka ada 3 buah lensa bersusun di depan matanya. Oke, misalnya ada benda, di mana benda ini tentunya jaraknya jauh tak hingga dari lensa objektif, maka bayangannya pasti akan di fokus objektifnya. Dengan persamaan yang tadi ya, S aksen OB akan sama dengan FOB. Lalu, bayangan oleh lensa objektif akan menjadi benda untuk lensa pembalik. Sehingga ini jarak ini ke pembalik ini disebut nanti S pembalik, ya gitu ya, S pembalik. Lalu ini sifat dari lensa pembalik hanya membalikkan. Jadi bagaimana caranya supaya bayangan ini terbalik? Nah, pastinya harus nyata. Ya, nyata itu di ruang 2 atau ruang 3 bisa. Nah, karena sifatnya pembalik ini hanya membalikkan, maka kita tidak butuh perbesarannya untuk pembalik. Maka benda ini harus ditempatkan di 2 kali fokus pembalik. Maka nanti jarak bayangannya juga akan sama dengan 2 kali jarak fokusnya. Jadi perbesarannya 1. Nah, ini sudah terbalik ya. Terbaliknya terbalik sehingga jadi tegak. Nah, yang ini namanya adalah SOK. Bayangan akhirnya akan di mana? Ya, akan di sini. Ini namanya adalah S aksen OK. Nah, S aksen OK itu di mana? Tergantung pengamatan kita. Bisa kita tempatkan di titik dekat kita dan titik jauh kita. Tergantung kita mengamati akomodasi dan tanpa akomodasi. Oke, perbesaran teropong bagaimana untuk teropong bumi? Ternyata untuk teropong secara umum sama aja, ya sebesar FOB per SOK. Kenapa? Karena lensa pembalik ini tidak berbesar. Hanya membalikkan aja, sehingga perbesarannya adalah hanya oleh objektif dan okuler. FOB per SOK, di mana SOK nanti kita cari dengan sesuai dengan keinginan kita. Kita mau akomodasi atau tanpa akomodasi. Nah, bagaimana dengan panjang teropong bumi? Nah, teropong bumi cenderung lebih panjang daripada teropong bintang karena dia memiliki satu lensa di antaranya. Ya, di antara objektif dan okuler ada lensa pembalik. Nah, kalau kita lihat D-nya ini pasti akan sama dengan S aksen OB, kita urutkan ya, ditambah dengan SP, jarak pembalik, benda pembalik, tambah S aksen V, tambah SOK. Nah, S aksen OB ini adalah tadi FOB, lalu SP itu adalah 2 F pembalik, tambah SP lagi S aksen 2, maka nanti 2 tambah 2 jadi 4, tambah SOK. Nah, SOK-nya kembali lagi saya ingatkan bisa dicari tergantung pengamatan kita. Akomodasi atau tanpa akomodasi. Sifat bayangan akhir adalah maya, jadi tegak, dan diperbesar.
Ya, kita lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah teropong dipakai untuk melihat benda atau bintang yang menghasilkan perbesar 6 kali. Jarak objektif dan okuler 35. Dalam hal ini M-nya sama dengan 6 kali perbesaran angulernya, dan jarak objektif dan okulernya adalah D, 35 kali. Teropong digunakan mata tanpa akomodasi. Ini tanpa akomodasi. Ini yang menyebabkan tanpa akomodasi, dan di sini tidak disebut orang yang mengamati orang adapun jauh atau orang normal, maka dianggap normal. Ya, berarti nanti kita akan menganggap PP-nya itu adalah 25 dan PR-nya adalah tak hingga. Nah, karena tanpa akomodasi, maka bisa kita cari nanti SOK ya, dengan persamaan super FOK sama dengan super FOK tambah super S aksen OK. Nah, karena tanpa akomodasi, ini untuk normal adalah tak hingga, sehingga dalam hal ini SOK akan sama dengan FOK. Nah, jadi perbesaran itu sebenarnya kan FOB per SOK, karena tanpa akomodasi SOK-nya sama dengan FOK. Nah, boleh kita buat FOK. Perbesarannya adalah 6 kali. Maka dari sini kita tahu bahwa FOB sama dengan 6 kali FOK. Satu persamaan. Lalu dari D atau panjangnya adalah FOB tambah SOK. Nah, karena SOK sama FOK, maka kita cukup langsung FOK aja. Nah, nilainya adalah 35. Nah, kita substitusi FOB-nya 6 FOK, berarti 6 FOK tambah FOK sama dengan 35. Artinya 7 FOK sama dengan 35. Maka fokus okulernya adalah 5 cm. Nah, dengan fokus okuler 5 cm, maka fokus objektifnya adalah berapa? 6 kali fokus okuler. 6 kali 5, 30. Sehingga hasilnya adalah jarak fokus objektifnya adalah 30 dan okulernya adalah 5. Jumlahnya 30 tambah 5, 35. Nah, udah sesuai. Soal nomor 2. Sebuah teropong dengan fokus 80 cm dan okulernya adalah 100 mili. Nah, ini langsung kita ganti 100 mili itu adalah FOK sama dengan 10 cm. Agar sama ya satuannya. Lalu digunakan mengamati benda di angkasa. Nah, lalu perbesaran anguler ditanya. Sementara perbesaran anguler itu kan ada dua macam, perbesaran tanpa akomodasi dan akomodasi maksimum. Di sini tidak disebutkan. Jika tidak disebutkan, penggunaannya, maka kita anggap pengamatannya normal, yaitu tanpa akomodasi. Nah, jika tanpa akomodasi, maka nanti perbesaran sama dengan FOB per SOK. SOK-nya untuk pengamatan tanpa akomodasi adalah FOB per FOK. Jadi kita sudah turunkan bahwa SOK akan sama dengan FOK untuk pengamatan tanpa akomodasi. Maka hasilnya adalah 80 per 10 menjadi 8 kali. Soal berikutnya, sebuah teropong bumi menghasilkan perbesaran 20 kali. Jadi M-nya sama dengan 20 kali. Sementara fokus objektifnya adalah 25 cm. Dan fokus pembaliknya adalah 2 kali fokus okuler. Jadi 2 kali fokus okuler. Ditanya panjang teropongnya berapa. Nah, untuk teropong bumi, panjang teropongnya D sama dengan FOB tambah 4 kali lensa pembalik tambah SOK. Di sini pengamatan tidak berakomodasi. Untuk pengamatan tidak berakomodasi, SOK-nya bisa kita ganti jadi FOK. Kita dapatkan dari rumus super FOK sama dengan super SOK tambah super tak hingga ya untuk tanpa akomodasi. Maka nanti D-nya bisa kita cari, FOB-nya adalah 25
ditambah 4 dikali. Fokus pembaliknya itu 2 kali fokus okuler. Nah, fokus okulernya sendiri belum tahu kita dapatkan dari M sama dengan FOB harusnya per SOK, tapi karena tanpa akomodasi per FOK itu sama dengan 20 kali ya. Maka dari sini FOK bisa kita dapatkan sama dengan FOB per 20. FOB-nya tadi 25 per 20, maka sama dengan 1,25 cm. Nah, dengan mengetahui FOK-nya 1,25, maka bisa kita dapat F pembaliknya adalah 2 kali FOK, maka itu adalah 2 kali 1,5 berarti 2,5, lalu ditambah dengan FOK-nya sendiri adalah 1,25, maka hasilnya ini 10, 35, 36,25 cm. D. Soal berikutnya ada sebuah teropong bintang digunakan untuk mengamati benda langit dengan mata tak berakomodasi. Jalannya sinar seperti gambar. Ini kondisi tak berakomodasi, kelihatan di sini bayangannya tidak terbentuk di garis nyata, malah di tak hingga ya. Ini garis sejajar. Berapa sentimeter lensa okuler harus digeser agar bayangan dapat ditangkap dengan jelas pada sebuah layar dipasang pada 12 cm. Nah, ini sangat berbeda dengan prinsip teropong. Maunya bayangannya bukan dilihat mata di depannya, tapi ditangkap layar. Nah, ketika nanti bayangan ditangkap layar, berarti itu nanti S aksen OK-nya adalah nyata pada jarak 12 cm di belakang lensa okuler. Dia maunya bayangannya dipasang di layar. Jadi nanti pengamatannya nanti kita melihat di layar ya bayangannya. Nah, maka kemanakah arah pergeserannya? Nah, cara mengetahuinya begini. Nah, jarak awalnya dari 160 cm. Nah, kalau misalnya kita dapatkan nanti harus digeser menjadi 162, maka jawabannya adalah digeser 2 cm menjauhi lensa objektif. Nah, begitu nanti cara menjawabnya. Nah, pertama kita harus tahu dulu nanti jadi berapa D-nya. Jadi mula-mula jaraknya adalah 160. Ini pada saat ini adalah tanpa akomodasi. Jadi 160 itu sebenarnya adalah S aksen OB tambah FOK. Jadi kalau kita lihat D awalnya ini adalah FOB tambah FOK. Karena apa? Dalam gambar ini di FOB tambah FOK karena tanpa akomodasi ya. Nah, ini adalah 160 dan 2. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini berarti D-nya adalah 162 ya. D-nya sama dengan 162 berarti dalam hal ini FOB-nya adalah 160 cm. Dan FOK-nya adalah 2 cm. Nah, dalam kasus ini diinginkan ditangkap oleh layar. Maka maunya ditangkap oleh layar, artinya S aksen OK maunya adalah 12 cm. Maka kita cari dulu SOK-nya. Maka 1 per FOK sama dengan 1 per SOK tambah 1 per S aksen OK. 1 per 2 sama dengan 1 per SOK kita cari ditambah 1 per 12. Karena dia maunya nyata gitu ya, bukan maya. Maka nanti SOK kita bisa dapatkan dari sini dengan pindah ruas ya. 1 per 2 kurang 1 per 12 sama dengan 1 per SOK. Dapatkah kamu mencari SOK? Bisa ya. Nah, kita buat ke per 12. Berarti 6 kurang 1. Berarti 5 per 12 ya. Sama dengan 1 per
SOK. Maka nanti dari sini SOK sama dengan 5/12. 5/12 atau 12/5. 12/5 itu adalah 2,4 cm. Jadi agar ditangkap layar maka SOK-nya harus 2,4. Tadinya 2 cm ini ya jaraknya, sekarang 2,4. Sehingga sekarang diinginkan D-nya sekarang adalah FOB tambah SOK. FOB-nya tadi 160 tambah 2,4 berarti 162,4 cm. Padahal tadi 162, jadi awalnya 162, sekarang 162,4. Maka harus digeser menjauhi ya. Jadi D-nya ini sekarang dengan D semula sudah berbeda. Diinginkan 162,4, maka harus digeser sejauh 0,4 menjauhi lensa objektif. Dari 162 menjadi 162,4. Jadi jawabannya adalah 4 cm menjauhi 4 cm menjauhi lensa objektif D. Soal berikut, soal yang nomor 5. Sebuah teropong bintang digunakan untuk mengamati benda langit dengan mata tanpa akomodasi seperti gambar. Nah, ini sama seperti tadi, 160 sama 2. Berarti jaraknya ini mula-mula adalah 162 cm. Nah, berapa cm lensa okuler harus digeser agar bayangan yang diamati maunya berakomodasi maksimum? Nah, kalau berakomodasi maksimum, S aksen OK-nya harus jatuh tepat di titik dekatnya. Karena PP-nya 30 berarti S aksen OK-nya sama min 30 cm. Nah, maka bisa kita cari SOK-nya. Super FOK sama dengan super SOK tambah super S aksen OK. Super 2 sama dengan super SOK tambah super min 30. Nah, pindah ruas, super 2 ditambah super 30 adalah super SOK. Nah, dengan menyelesaikan ini, ke per 30 itu sama dengan 15, 16 per 30 ya. SOK sama dengan 30 per 16. Ya, atau 15 per 8. Atau 15 per 8. Jadi, maka harus digeser sejauh berapa? Nah, mula-mula di segini. Sekarang di aksennya atau di akhirnya ketika dia menginginkan mata akomodasi maksimum akan menjadi 160 tambah SOK. SOK-nya adalah 15 per 8. Jadi kalau kita bandingkan 162 dan 110 tambah 15 per 8, ini lebih kecil ya. Lebih kecil sebesar 1/8. Jadi harus digeser sejauh 1/8. Ya, ini 162. Ini adalah 160 tambah 15 per 8. Jadi kurangnya adalah 1/8. Maka harus digeser agar posisinya menjadi 160 tambah 15 per 8 ke kiri. Jadi digeser sejauh delta D sebesar 1/8 cm mendekati lensa objektif. Jawabannya adalah D.